saja, spoiler. Jangduk membawa Janggem ke balai pengobatan untuk dijadikan pelayan dalam menyiapkan obat. Semua itu ia ceritakan kepada Mi Junho. Namun saat mereka sedang berbicara, Janggem ditegur oleh seorang pengawas. Semua itu dikarenakan sekarang Janggem berstatus sebagai seorang budak, di mana ia tidak boleh menatap langsung kepada orang yang kastanya lebih tinggi. Janggem kembali ke balai kesehatan. Di sana ia melihat Jangduk sedang mengobati pasien dengan menjual obat spesial dengan harga tinggi. Janggem pun langsung mengatai Jangduk seorang penipu, karena sebelumnya Janggem telah mencicipi obat spesial tersebut yang terbuat dari buncis, akar manis, dan jamur. Jangduk sangat terkesan dengan kemampuan Janggem, yang sekali mencicipi Janggem langsung tahu makanan itu terbuat dari apa. Mengetahui Janggem sangat berguna, Jangduk pun langsung menarik Janggem pergi ke bagian pergudangan, di mana Janggem disuruh untuk memisahkan sebuah obat. Dengan sepenuh hati, Janggem melakukan tugasnya, hingga ia kembali untuk memberitahu Jangduk bahwa tugasnya telah selesai. Namun tanpa sengaja, Janggem mendengar sebuah hal yang sangat mencurigakan antara Jangduk dengan seorang petugas, di mana Jangduk memberikan banyak uang untuk petugas tersebut. Keesokan harinya, Mi Junho memanggil Janggem, karena dia sekarang sedang membawa belerang. Dia pun meminta pada Janggem untuk memelihara bebek, dan memberikan bebek itu makanan yang bercampur dengan belerang, agar mereka bisa meneliti dan mencari tahu tentang kebenarannya. Di tempat lain, Gangdukku sedang memasak bebek belerang. Namun setelah memakannya, ia tidak pingsan seperti apa yang dialami oleh raja. Ia malah diberikan banyak kekuatan untuk bisa mempunyai anak lagi. Kenyataan tentang Gangdukku yang akan mempunyai anak lagi diberitahu kepada Yungseng. Yungseng mendengar itu menjadi curiga mengenai apa yang sebelumnya terjadi kepada Hong. Kenapa Hong setelah memakan bebek itu menjadi demam? Dia pun langsung menginterogasi Hong. Hong pun kembali teringat bahwa sebelum memakan bebek belerang, ia memakan abalon yang diberikan oleh Yungro. Yungseng yang mendengar itu ingin mencoba melawan Dayang Choi. Namun di sini Changi dan Dayang Min melarangnya, mengingat sekarang posisi Dayang Choi penuh dengan kekuasaan yang dapat melempar mereka keluar dari istana. Namun meski sudah dinasehati, Yungseng masih keras kepala. Dia pun masih menentang Dayang Choi. Hal tersebut membuat Dayang Choi marah dan langsung memindahkan mereka bertiga ke bagian bahan makanan. Yungseng yang sangat bersedih karena teman-temannya malah menyalahkannya, hanya bisa mencurahkan kesedihannya kepada anjing kerajaan. Di sisi lain istana, Gembyong masih berusaha untuk mencari tahu tentang keberadaan dari Mi Junho. Lewat anak buah dari Choi Pansul, ia pun akhirnya mengetahui bahwa Mi Junho pergi ke Pulau Jeju. Namun, aksinya ini langsung diketahui oleh Choi Pansul yang langsung menegurnya, menagih janji Gembyong untuk melupakan Mi Junho jika keluarganya tak mengusik keberadaan dari Mi Junho. Kemampuan Janggem untuk mengenali tanaman herbal membuat Jangduk sangat terkesima. Dia pun menawarkan Janggem untuk menjadi perawat, namun Janggem menolaknya. Hingga seorang ayah pasien datang karena anaknya sakit keras. Jangduk pun meminta pada Janggem untuk bergegas membawa kotak akupunturnya dan mengikuti kemana Jangduk pergi. Ternyata anak itu menderita penyakit yang sering kambuh. Jangduk pun hanya bisa menolongnya dengan akupuntur dan tak memberikan obat, karena orang tua dari anak itu tak memiliki uang untuk bisa menebus obat. Janggem yang prihatin langsung meminta resep dari Jangduk agar dia yang menebuskan obat. Janggem pun langsung pergi untuk menemui Mi Junho, meminjam uang pada pria itu, dan berjanji akan mengembalikannya dengan cara dicicil. Namun sebelum pergi, Janggem pun menceritakan tentang kecurigaannya, meminta pada Mi Junho untuk menyelidiki tentang transaksi yang dilakukan oleh Jangduk dan seorang perwira kerajaan. Setelah mendapatkan obat, masalah lain datang, yaitu tentang air untuk bisa merebus obat. Air di tempat itu adalah air asin, jadi tak bisa digunakan untuk merebus obat. Janggem pun akhirnya pergi untuk mendapatkan air tawar,
Bahkan dia harus pergi mendaki gunung untuk mendapatkan air itu. Sekembalinya mendapatkan air, Janggem melihat Mi Junho sedang menyelidiki secara diam-diam. Dia pun ikut pergi untuk melihat apa yang terjadi. Dan setelah mencari tahu, ternyata perwira itu menggunakan para prajurit untuk membangun sumur penampungan air hujan. Hal itu digunakan untuk mendapatkan air tawar. Karena di daerah itu, air tawar sangat sulit didapatkan. Jikapun ada, rakyat jelata tidak akan bisa menikmatinya. Mengetahui itu, Mi Junho pun memuji Jangduk karena telah menggunakan dana pribadinya untuk kepentingan umum. Rasa kekaguman muncul di hati Janggem saat mendengar apa yang telah dilakukan oleh Jangduk. Janggem pun mengusulkan untuk menggunakan arang sebagai bahan penyaringnya. Selain itu, Janggem juga menyarankan bahwa rakyat bisa menggunakan air dari salju yang telah dicairkan. Pada Janggem, Jangduk pun menjelaskan bahwa ia dengan sengaja menjual obat spesial dengan harga mahal, agar ia bisa membangun tempat penampungan air hujan. Karena bagi orang miskin, hal yang terbaik adalah agar mereka tidak jatuh sakit. Setelah merawat anak itu, Jangduk pun membawa Janggem ke sebuah tempat, pergi ke tempat seorang yang diasingkan. Orang yang telah diasingkan sebenarnya tidak boleh menerima pengobatan, namun Jangduk dengan nekat memasuki tempat tersebut. Dan setelahnya, Jangduk pun harus mendapat hukuman, dikurung di sebuah ruangan untuk beberapa hari. Namun, belum sehari Jangduk sudah dibebaskan, karena ia mendapatkan surat langsung dari kerajaan, yang memintanya untuk menjadi perawat di istana. Namun Jangduk menolak. Dia pun beralasan bahwa kehidupan di istana tidak cocok dengannya. Janggem pun menanyakan pada seorang prajurit, kenapa pihak dari istana sampai meminta Jangduk untuk menjadi perawat di sana. Prajurit itu pun menjelaskan bahwa Jangduk adalah seorang tabib terkenal. Bahkan ia mampu menggunakan hewan berbisa untuk pengobatan. Dan bagi seorang pelayan yang berminat untuk menjadi seorang perawat, pihak istana pun akan memanggil mereka untuk diadakan seleksi. Dan bagi yang lolos akan dilatih di istana. Setiap lulusan terbaik akan ditempatkan di dalam istana sebagai perawat kerajaan. Mendengar ini adalah kesempatan untuknya untuk bisa kembali ke istana. Janggem pun menceritakan pada Mi Junho bahwa dia ingin menjadi seorang tabib, dan nantinya dia bisa kembali ke istana untuk membalaskan dendamnya. Mampukah Janggem menjalani kehidupan sebagai seorang tabib? Penasaran? Mau tahu kelanjutannya? Tunggu video spoiler berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.